Titik koordinat berikut ini menunjukkan letak posisi. Oke, di sini ada gambar titik koordinat. Ada koordinat kartesius beserta titiknya. Sekarang yang diminta di sini adalah 6,2 ya. Yang diminta di sini adalah 6,2. Ingat bahwa yang pertama itu 6 di sini adalah X dan 2 adalah Y. Begitu juga yang ini, berarti satunya itu X dan negatif 5-nya itu Y. Sekarang kita coba yang 6,2 dulu. Berarti X-nya itu 6. Nah, berarti di sini. Kemudian Y-nya itu 2. Y-nya 2 di sini. Nah, berarti ini ada di siapa? Ada di Dani. Oke, berarti yang 6,2 itu adalah Dani. Sekarang yang 1,-5. X-nya adalah 1, berarti di sini X-nya. Kemudian negatif 5-nya itu Y, berarti di sini. Coba kita hubungkan. Ada di Sari, berarti yang ini Sari. Soal selanjutnya, perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Grafik fungsi manakah yang memiliki nilai A negatif? Kalau A-nya positif, A positif atau berarti A-nya itu lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas. Nah, kalau A-nya negatif, tahu berarti A-nya kurang dari 0, artinya dia ke bawah. Terbuka ke atas itu yang seperti ini. Kalau terbuka ke bawah, nah sekarang yang ditanya adalah yang A-nya negatif. Artinya kalau A negatif itu terbuka ke bawah. Yang terbuka ke bawah di sini adalah yang B dan C. Berarti jawabannya B dan C ya. Selanjutnya, perhatikan beberapa fungsi kuadrat berikut ini. Disediakan 3 fungsi, yaitu fungsi f, g, dan h. Kemudian pertanyaannya adalah terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Oke, terbuka ke atas yang kita udah bahas sebelumnya. Kalau terbuka ke atas itu artinya A-nya positif. A positif itu artinya A lebih besar dari 0. Kemudian yang terbuka ke bawah, artinya A-nya, kebalikannya ya, A-nya negatif. A negatif berarti A lebih kecil dari 0. Nentuin A-nya dari mana kalau ada fungsi kuadrat seperti ini? Kita balik lagi ke bentuk umum. Ingat bahwa bentuk umumnya itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Perhatikan di sini, terbuka ke atas itu ditentukan oleh a yang positif dan terbuka ke bawah itu ditentukan oleh a yang negatif. A itu adalah koefisien dari x kuadrat atau gampangnya gini, A itu di belakangnya ada x kuadrat ya. Yang ada x kuadrat di belakangnya itu A. Sekarang kita lihat yang fungsi f. Yang mana yang belakangnya ada x kuadrat? Tentunya yang 3 ini kan. Berarti 3 ini adalah A. Kita lihat di sini A-nya itu bernilai positif atau negatif. Positif kan? Karena A-nya positif, kita lihat A positif artinya terbuka ke atas. Maka fungsi f itu terbuka ke atas. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi G. Nilai A, ingat nilai A itu yang belakangnya ada X kuadrat, berarti yang ini yang nilai A. Ya, nilai A-nya di sini positif atau negatif? Nilai A-nya adalah negatif. Kalau negatif, kita lihat di sini, A negatif artinya terbuka ke bawah, maka fungsi G itu terbuka ke bawah. Selanjutnya, yang fungsi H. Fungsi H, Ibu kalau di sini tidak ada angkanya, artinya apa? Artinya di sini bernilai 1. Koefisiennya adalah 1. Ya. Atau kita bisa fokus aja di sini positif atau negatif. A-nya sini adalah negatif. Kalau negatif artinya terbuka ke bawah. Oke, soal berikutnya perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Di sini kita lihat bagian grafik mana yang berpotongan dengan sumbu Y. Ini tuh sumbu Y ya, karena kalau sumbu X-nya tuh di sini. Ini sumbu X, berarti yang ke atas itu adalah sumbu Y. Nah, yang berpotongan dengan sumbu Y itu titik yang mana?
Apakah negatif 6, negatif 7, negatif 8, atau negatif 9? Di sini terlihat bahwa yang memotong sumbu Y adalah negatif 7. Negatif 7, oke, berarti Y-nya itu adalah negatif 7. Kemudian X-nya bagaimana? X-nya itu 0. Maka titik potongnya adalah 0, negatif 7. Kita cari di sini. Nah, jawabannya yang ini. Berikutnya, tentukan grafik fungsi yang sesuai dengan fungsi kuadrat berikut. Disajikan fungsinya itu Gx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Pertama, kita pastikan dulu bahwa ini terbuka ke atas atau ke bawah. Ya, cara memastikannya, kita lihat dulu deh bentuk umumnya tadi apa. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Tadi terbuka ke atas atau ke bawah itu ditentukan oleh nilai A. Apakah A-nya positif atau negatif? Dari fungsi kuadrat ini, nilai A itu adalah yang negatif 2. Kenapa yang negatif 2? Karena hanya negatif 2 yang belakangnya itu ada X kuadrat. Lihat di sini di bentuk umum, nilai A itu belakangnya ada X kuadratnya ya. Berarti di sini juga yang nilai A adalah yang ini. Ini nilai A, kemudian nilai B itu yang belakangnya X. Artinya ini nilai B, dan nilai C itu yang tidak ada X-nya, atau hanya angka. Ini nilai C. Oke, sekarang kita lihat di sini A-nya adalah negatif 2. A-nya negatif. A negatif artinya terbuka ke bawah. Yang terbuka ke bawah di sini ada 3 pilihan. Anggaplah ini pilihan A, yang ini B, yang ini C, dan yang terakhir D. Di sini ada 3 pilihan yang terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya bagaimana, Bu? Selanjutnya kita lihat titik potongnya. Titik potongnya dilihat dari apa? Dilihat dari nilai C. Lihat di sini bahwa C-nya itu adalah 5. Dan ingat bahwa titik potong itu adalah koordinat Y ya. Artinya di sini 0,5. Berarti 5 di sini adalah koordinat Y. Sekarang kita lihat yang mana yang memotong koordinat Y di 5. Kalau nggak kelihatan, kita hitung dari sini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kebetulan yang ini, dia memotongnya itu ada di sini. Artinya jawabannya itu yang C. Oke, nomor berikutnya. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang merupakan deskripsi dari grafik fungsi berikut? Kita analisis dulu grafiknya. Dari sini kita bisa lihat kalau grafiknya itu terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas artinya A-nya positif atau A-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian kita cari titik potongnya. Titik potongnya itu adalah tadi apa? Yang grafik yang memotong sumbu Y. Di sini memotong sumbu Y-nya di negatif 5. Artinya berarti titik potongnya, titik potong adalah 0, negatif 5. Udah tuh. Terus kita lihat titik optimumnya ada di sebelah mana? Ada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Dan di sini titik optimum itu yang ini ya. Nah, yang ini titik optimum. Ini ada di sebelah kanan. Karena terbuka ke atas, kemudian A-nya positif, dan titik optimumnya ada di sebelah kanan, B negatif. Atau B-nya lebih kecil dari 0. Karena terbuka ke atas, kemudian titik optimumnya itu negatif, ada di sebelah kanan dan B-nya negatif. Artinya ini ada di bawah kan titik optimumnya. Kalau titik optimumnya di bawah, artinya minimum. Oke, sekarang kita cari jawabannya. Sama A-nya positif. Yang A-nya positif, ini ada 2.
ya. Kemudian titik potongnya 0, negatif 5. Ini pun ada dua titik potongnya yang 0, negatif 5. Seperti yang atas sama yang tengah. Ini nih. Kemudian titik optimumnya di kanan dengan B-nya negatif. Yang B-nya negatif cuma yang ini. Dan kebetulan juga di sini nih titik optimumnya itu minimum. Maka jawabannya adalah yang ini. Selanjutnya, perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Persamaan dari sumbu simetri dari grafik berikut adalah, oke, kemarin kita udah belajar tentang sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang memotong tepat di tengah grafik ya, tepat di tengah. Nah, kita harus nyari tahu dulu nih, ini tengahnya di mana. Titik optimumnya itu di mana sih? Yang ini kan? Ini titik optimumnya. Nah, sekarang kita coba kasih garis putus-putus. Nanti dia potongan di mana nih? Nah, ternyata dia berpotongan di 2. Dan ingat, 2 ini adalah sumbu X. Yang mendatar itu selalu sumbu X ya. Dan yang naik baru ini sumbu Y. Berarti nilainya X sama dengan 2.